Jepang ini, informasi yang aku dapetin juga katanya dulu tempat persembunyian dan pertahanan waktu di zaman Jepang menduduki Indonesia. Menurut penglihatan kamu ini benar nggak? Iya, jadi ini tuh dulunya ya nggak tertutup seperti ini, Dis. Jadi ini tuh dulunya bisa tembus ya, tembus. Kalau kesana itu dua jalur nih, tembusannya ke sekolah sama bank ya, BI. Makanya sekarang tuh ditutup gitu. Itu kenapa ditutup? Ya karena kalau misalkan ini terbuka gitu ya kan di sana di luar nih, di luar sana kera-kera bisa masuk ke dalam sini gitu, yang ada nanti dia malah mengganggu ke dalam sana. Udah gitu otomatis masyarakat dari luar itu bisa masuk lewat sini buat nembus ke BI ataupun ke sekolah, jadi mengganggu juga buat mereka gitu. Makanya sekarang ini tuh ditutup. Tapi di sini ada kaitannya nggak sih, Mel? Yang aku dapatkan warga-warga sering bilang katanya banyak sekali orang-orang luar datang ke sini untuk kayak meminta nomor kayak togel kayak gitu. Itu bener nggak? Iya, yang tadi aku bilang ya, kenapa masyarakat di luar sana gitu, masyarakat luar ya, bukan yang ada berada di sekitar sini, itu sering banget datang ke sini gitu buat minta nomor, atau mereka percaya itulah. Karena yang tadi aku bilang, di sini itu ada seseorang gitu yang bisa ngasih ke dia, yang buat dia itu menghasilkan gitu. Bahkan sebetulnya bukan apa yang mereka cari itu cuma sekedar nomor atau kayak mujalah kata kasarnya ya. Di sini tuh mereka memperebutkan ada satu benda gitu, itu batu. Batu Ya, berwarna apa? batunya itu warnanya itu merah gitu. Tapi sampai saat ini masyarakat atau warga di luar sana nggak ada yang bisa menemukan gitu. Ya udah deh, Mel, mending kita lanjut ke kolam berenang Tirtosari aja ya. Oke, ayo. Setelah menelusuri hutan kera dan gua Jepang, saya dan Meli melanjutkan penelusuran ke kolam renang yang terletak berada di seberang hutan kera. Untuk menuju kolam renang, kami harus melewati pagar karena jalan masuk sudah tertutup. Meli tiba-tiba merasa haus dan pingsan begitu kami memasuki area kolam renang. Ntar lu, Mel. Ini aku melakukan penelusuran di depan kolam renang Tirtosari. Tapi di saat perjalanan aku ke sini, tiba-tiba Meli pingsan dan keadaannya sangat lemah sekali. Dilihatin di kolam. Mukanya nggak masuk yang di kolam. Dia ngeliat yang di kolam yang kecelakaan, yang korban. Masuk.
Saat penelusuran malam di hutan kera, saya dan Meli menemui berbagai penampakan makhluk gaib. Kehadiran makhluk gaib itu telah menguras energi Meli sehingga jatuh pingsan. Setelah Meli segar dan cukup energi, kami memutuskan untuk melanjutkan penelusuran ke area hutan kera. Namun saya masih penasaran, ingin tahu apa yang menyebabkan Meli pingsan. Loh, tadi kamu kenapa ya? Kalau kamu tadi tiba-tiba pingsan. Ya, tadi tuh pas baru datang masuk jalan ke sini, tuh dari sana tuh ada cewek. Dia salah satu korban ya. Salah satu korban. Akhirnya mungkin aku juga udah energiku udah mulai habis gitu. Akhirnya aku kepancing sama dia. Akhirnya dia coba buat masuk gitu, tapi aku masih tetap melawan. Karena nggak kuat, lemas banget, jatuh. Tapi sekarang kamu udah nggak apa-apa kan? Insya Allah nggak apa-apa. Ya udah, kita lanjut ke sebelah sana aja ya. Oke. Ya, hati-hati Mel. Ya. Mel, sekarang kan kita udah ada di depan kolam renang Tirtosari. Iya. Konon katanya ini ditutup karena banyak sekali korban yang tenggelam di sini. Menurut penglihatan kamu, ini ada apa aja ya di sini? Kalau di sini yang banyak itu perempuan sama anak kecil. Karena mayoritas memang korbannya ya seorang wanita sama anak kecil. Mereka itu meninggal di sini kebanyakan kan hilang. Kebanyakan hilang karena mereka itu ketarik sama pusaran air yang ada dalam kolam renang ini. Di sebelah mana posisinya? Tepat di sini. Di kolam renang ini sendiri ada kaitannya nggak sama makhluk yang ada di kawasan hutan kera? Kalau bisa dibilang itu ada ya kaitannya, karena kan ini tuh pusat seperti kayak wisata ya. Wisata kita kalau ke atas itu jadinya kita kayak ke hutan, terus kita bisa ngeliat gua gitu. Dan mungkin setelah dari sana mereka bisa merelaksasikan diri mereka itu dengan berenang gitu. Jadi yang bikin korban-korban di sini itu banyak itu dari si laki-laki yang postur berbadan tinggi besar, terus seorang perempuan, bahkan ada seorang nenek-nenek itu biasanya kalau pagi itu dia ada di pintu gerbang biasa kita kalau kita mau masuk ke dalam sini ya, pertama kali kita baru mau masuk. Tapi pada saat ketika malam hari, si nenek itu ada di atas. Menjelang pagi lagi, dia turun ke bawah. Turun ke bawah di pintu masuk yang ini, kawasan kera. Terus yang kita lihat di kanan kiri kita, kalau nggak di belakang, ada nggak keberadaan dia? Dia adanya di sebelah sana. Di sebelah sana? Iya. Itu perempuan yang tadi kamu bilang apa? Yang terus perempuan yang mencoba kaku itu dia korban, dia tuh yang mungkin warga pernah cerita lah ya tentang anak tunggal. Ya, anak tunggal itu rambutnya panjang. Kasian lah aku kalau ngeliat dia juga mau cerita mungkin sama aku, dia nggak tega ninggalin orang tuanya gitu, kasian. Dia masih ada di sekitaran sini ya? Iya. Ya udah deh, mending kita udah aja ya. Yuk. Okay. Penelusuran malam kami menemui berbagai cerita dan kejadian gaib di sekitar hutan kera Tirtosari, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Cerita-cerita seram yang beredar di masyarakat dan penampakan makhluk gaib juga kami rasakan.
Hutan yang berada di tengah kota Bandar Lampung menjadi habitat yang nyaman bagi ratusan kera. Tak hanya jadi istana kerajaan kera, hutan konservasi ini juga dihuni makhluk tak kasat mata.